Siapa eksekusinya? Dari titik putih. Evandra, saya yakin gol ini. Karena saya tahu pemain ini sangat tenang ya. Sangat tenang ya teman-teman. Sangat tenang teman-teman. Aduh gagal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Adri Arif, yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kabar baik untuk timnas Indonesia U17 di ajang Piala Asia U17 ya teman-teman. Melawan Korea Selatan, kita berhasil memperoleh kemenangan dengan skor 1-0 teman-teman. Memang gol ini melalui eksekusi penalti, namun yang penting kalau bagi saya itu menang teman-teman. Yang penting memperoleh kemenangan. Entah itu kita diserang terus, entah itu kita main kayak pemain timnas kita yang senior ya, lebih banyak bertahan dan melakukan counter attack, tapi yang penting memperoleh kemenangan teman-teman, karena sejatinya dalam pertandingan yaitu hasil akhir teman-teman. Alhamdulillah timnas Indonesia berhasil memperoleh kemenangan di laga awal menghadapi Korea Selatan ya, dalam ajang Piala Asia U17 teman-teman. Memang gol ini melalui titik penalti yang dieksekusi oleh salah satu pemain tengah kita ya, yaitu Evandra Florasta. Eksekusinya sangat tenang, walaupun gagal di awal, cuman dia bisa memaksimalkan bola rainbow-nya teman-teman. Kita akan sedikit melihat starting line up dari pemain timnas Indonesia U17 ya, yang kali ini siapa saja yang bermain ya teman-teman. Untuk posisi penjaga gawang masih dipercayakan sama Dava Al-Ghazemi ya. Terus untuk pemain center back kita, Kusnova memakai 3 back ya teman-teman, yaitu Putu Panji selaku kapten kita dan Matteo Becker serta Fabio Asga Irawan teman-teman. Untuk wing back kita kanan dan kiri ada Muhammad Al-Ghazani dan Daniel Alfredo. Untuk pemain tengah kita ada Evandra Florasta dan Nasril Alvaro teman-teman. Untuk posisi depan ada Alberto Hengga dan Zahabi Goli, ini yang nanti di belakang striker. Untuk strikernya yaitu Mirza Fijatullah. Itu untuk yang saya lihat Kusnova memakai strategi 3-4-3 ya teman-teman, supaya bisa menghentikan serangan dari timnas Korea Selatan lebih dari lini tengah ya teman-teman. Oke, kita akan melihat bagaimana pertandingannya ya teman-teman. Kita langsung saja ke videonya. Let's go. Kita memakai jersey warna putih ya teman-teman. Semoga kita bisa memperoleh kemenangan, dan memang sudah memperoleh kemenangan teman-teman. Oke, kita lihat. Ini di menit-menit awal pemain dari Korea Selatan langsung saja menekan pertahanan timnas Indonesia ya teman-teman. Untung kita bisa lebih soft ini. 3 back kita dan wing back kita lebih bertahan dulu ini. Pressure tinggi di awal. Terus coba menekan tapi lagi terhadang aksi Alhamdulillah. Korea Republik, dan bola diamankan tadi. Bukan kali pertama Muhammad Al-Ghazani harus bertugas di zona pertahanan. Memang yang banyak diserang itu untuk di menit awal melalui posisi Al-Ghazani ya. Alhamdulillah teman-teman. Masih belum mampu
Alhamdulillah masih selamat ya teman-teman dari Korea Republic yang serangan-serangan terlepas timnas dari Korea. Dan ini membuat walaupun ada kendali possession yang lebih besar, tapi tidak ada ancaman yang cukup berarti untuk bisa diarahkan bola menuju ke gawang dari Indonesia U17. Indonesia U17 ya teman-teman. Build up dengan 2 center back dan juga 2 midfielder. Kita memakai 3 center back ya teman-teman. Untuk menciptakan overload. Ya. Di belakang ketika build up. Kembali Yechan tadi melepaskan Mateo, tutup Mateo. Ada dua pemain yang Daniel. cover. Alhamdulillah masih bisa selamat. Outboundnya kurang sempurna, kembali ancaman dari Korea Republic. Aduh, Nasril. Alhamdulillah cuman kena mistar gawang ya teman-teman. Masih selamat teman-teman. Gawang kita masih selamat dari serangan timnas Korea. Bagaimana kapabilitasnya ya. Dan ini peluang yang arah passing ke Mirza pun sudah tertutup. Oke, ini timnas Korea kembali membangun serangan ya teman-teman. Kita memang banyak bertahan ya. Kita hanya melakukan beberapa counter attack di menit-menit awal ini. Ini sudah masuk ke menit 13. Mirza, ayo Mirza. Aduh. Sayang sekali Mirza, sayang sekali. Ya, satu umpan yang begitu brilian dan Udah umpan terupas yang sangat baik ya ini ya dari pemain belakang kita, tapi Mirza masih belum mampu ya teman-teman. Namun sudah ada peluang-peluang yang bisa dicetak oleh kedua tim. Ini ya kita lihat posisinya. Warriors muda untuk bisa membuka pertahanan dari Putu Panji dan kawan-kawan. Putu lewat, ada Matthew, ada Hangga. Alhamdulillah masih selamat ya teman-teman. Dava masih konsisten menjaga mistar gawangnya teman-teman. Dilepaskan oleh Kim Ji-hyuk tadi oleh Muhammad Al-Ghazani. Memang kebanyakan dari Al-Ghazani ya, posisinya Al-Ghazani ini sangat diserang ya. Panji ini kena tadi kaki dari iya ini dari pemain Korea. Ketika mencoba untuk mendapatkan bola, Putu Panji juga tidak melihat datangnya arah bola, sehingga dia cukup kaget tadi ketika bola justru datang kepadanya. Dua wingback dari Indonesia yang diharapkan bisa banyak membantu serangan ya. Sejauh ini juga masih agak Panji, Matthew, baik Alfredo dan juga Fabio Aska. Matthew Baker, sangat baik. Daniel, Mirza, sangat tangguh memang pemain bertahan. Pemain bertahan Korea memang sangat tangguh sekali ya teman-teman dalam menjaga. Mempertunjukkan upper body strike yang sangat baik. Iya, first touch yang sebenarnya sudah cukup baik ya untuk bisa melepaskan diri, tapi kita bagaimana ya memang sangat tangguh teman-teman, memang sangat tangguh, kita akui body mereka. Kita lihat ya di laga ini bagaimana penjaga gawang Park Do-hoon naik cukup tinggi untuk membantu serangan. Kirimkan umpan panjang, ada kesempatan. Alhamdulillah teman-teman, masih aman teman-teman, masih aman ya. Memberikan ancaman tapi belum mampu untuk bisa arahkan bola tepat sasaran. Masih aman teman-teman. Justru bola jatuh dalam laju pergerakan dari Hijung sang sangat dekat dari mistar gawang. Matthew, tutup Matthew. Begitu berbahaya. Baker coba menghadang. Untung kena kaki dari Panji ya teman-teman. Dari Putu Panji mencegah tendangan. Putu Panji kena kakinya ini masih kena kakinya ini teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Antara Matthew Baker dan juga Putu Panji benar-benar dewasa. Mereka tidak menyerang Kim Ye-geon karena dia tahu betapa bulatnya pemain yang satu ini. Ya. Tunggu ancaman di area sentral, bola diarahkan kepada Hijau dan ada tandukan tadi. Menyentuh tiang gawang dari Kapten Ko Hyun Bin. Gimana ini? Menerima umpan dari So Yun Woo. Sangat baik memang pertahanan dari Indonesia tadi ya. Setelah bola hilang memang mereka langsung naik untuk menarik. Ya, ini untung masih terjaga. Wow, begitu berbahaya di mulut gawang. Di mulut gawang teman-teman. Oleh Lim Ye-chan, beruntung bagi Indonesia U17. Alhamdulillah ya teman-teman. Padahal ini nih. Di belakang pertahanan dari Daniel Alfredo dan kawan-kawan dan hampir saja di depan mulut ya, kita lagi melihat bagaimana gawang dari Dava ya teman-teman. Dia bisa tampak juga struggle ya di akhir babak yang pertama untuk berduel menghadapi dua back tengah Korea. Tambahan waktu minimal hanya 1 menit dan kita menuju akhir
dari persaingan di babak pertama. Babak dengan pertama selesai ya luar teman-teman. biasa Kita dari Indonesia masih U17. Tiupan peluit dari referee asal China, Jin dengan skor 0-0 ya teman-teman. Dari perjuangan di babak pertama dengan masih bermain. Ini babak kedua ya teman-teman. Laga ini sudah berlangsung dan kick off persaingan babak kedua sudah bergulir dengan kondisi masih tanpa gol di Jeddah. Untuk babak pertama dengan skor 0-0 ya teman-teman. Kita masuk ke babak kedua. Tim yang punya prestasi mengkilap, 2 kali kampiun di level ini. Ya, memang Korea Selatan itu sangat bagus ya teman-teman. Di laga Piala Asia U17 dia lalu kemarin tahun kemarin. Alhamdulillah teman-teman. Masih beruntung dapat. Ya sepertinya Korea. Ada ruang bagi Haram. Dipantau, dimonitor, ditempel. Tempel terus. Tadi oleh 2 pemain Indonesia, tapi kemudian ada umpan yang bisa dilepaskan. Putu Panji masih Putu Panji. Tadi belum mampu untuk mengganggu konsentrasi dari Dava. Satu upaya di mana ini apakah nobar atau ada di rumah atau di Putu Panji, Al-Ghazani. Alhamdulillah Al-Ghazani masih bisa menutup. Untuk bisa melontarkan satu effort menuju gawang. Padahal udah pemain kita udah lost posisi semua ya teman-teman. Ancaman lagi belum berakhir dari Korea Republic. Ancaman lagi nih. Kesempatan cukup terbuka dari jarak jauh, sebuah sepakan yang begitu berbahaya. Sentuhan dari memang luar biasa ini timnas Korea ya teman-teman. Masih menyamping. Ya, dan Korea memang melakukan pergantian lebih dulu ya, dan terlihat kali ini mereka menekan dengan jumlah pemain yang lebih banyak di sepertiga akhir tadi. Butuh respon dari Nova karena beberapa pemain kakinya mulai berat ya untuk bisa bergeser. Matthew Becker, termasuk juga Nazril tadi yang agak terlambat untuk bisa menutup ruang karena memang tendangan penjuru. Balik sangat berbahaya, masih mampu dihalau oleh para pemain kita ya teman-teman. Menuju lagi ke area sentral dari kotak penalti. Alhamdulillah. Ayo tutup. Di sana Jisung, umpan ke tiap kedua. Ada sentuhan besar gawang dan side netting. Tendangan yang dilepaskan Wusik baru saja tampil di babak kedua, tapi 2 peluang. Untung Dava ini ya. Masih untung ini, banyak untungnya kita di pertandingan kali ini ya teman-teman. Bisa diantisipasi oleh Dava ya, karena bola berputar sedikit menyentuh Fabio Aska, pantulan mengenai Mistar dan Wusik sudah terbebas. Untuk memang ada sedikit gangguan juga dari Evandra Florasta. Indonesia sepakan Wusik tidak sesuai dengan intensinya dan kembali Mistar dan tiang gawang menjadi penghadang. Balik potensi ancaman dengan tendangan dahsyat yang dilepaskan. Kita terus-terusan dikembur ya teman-teman. Tapi alhamdulillah pemain kita masih bisa menjaga fokus mereka. Handuk yang ada di sisi lapangan dan ancang-ancang yang hampir setengah lapangan ya. Arahan kecil. Sekarang laga ini juga menangis melihat approach seperti ini dimanfaatkan oleh pasukan Garuda yang hampir tadi bisa arahkan bola. Putu Panji. Distribusi kilat. Dia berikan kepada Hyunung. Lepas. Dari 2 pemain lepas lagi. Masih ada Putu kayaknya ya. Lagi di posisi tepat tadi. Jangan lupa juga bagaimana ini akan juga membebani para pemain. Sudah mulai pada berjatuhnya pemain kita ya. Sudah mulai pada capek dia. Variasi pendek kali ini, satu kesempatan berbahaya. Alhamdulillah masih bisa hingga. Tampil Spartan di laga ini. Kembali Jisung. Umpan yang diarahkan ke sisi terluar, tapi Wusik masih aman teman-teman. Medali first touch tadi yang belum sempurna, tapi ada kesempatan bagi Hyunung. Sangat berbahaya Hyunung dan peluang emas. Masih belum bisa, gawang kita masih aman teman-teman. Ya beruntung memang dia tampak tidak nyaman ya dengan dengan tidak pas dia. Boleh dikatakan ini mirip dengan tendangan bebas.
Dan setnya sudah sangat jelas tadi, ada 4 pemain dengan jersey putih di area kotak penalti, tapi masih mampu dihalau peluang dengan sebuah satu upaya tendangan handball tadi. Handball, handball. Untuk Indonesia, Alhamdulillah. Matthew Baker menciptakan kondisi yang begitu mengancam Yes. di kotak penalti. Handball di kotak penalti. Ini berawal dari Pasti penalti ini teman-teman. Siapa eksekusinya? dari titik putih. Evandra, saya yakin gol ini. Karena saya tahu pemain ini sangat tenang ya. Sangat tenang ya teman-teman. Sangat tenang teman-teman. Aduh, gagal. Alhamdulillah. Dia bisa memaksimalkan bola rebound dari eksekusi penaltinya yang gagal ya teman-teman. 91 di menit-menit akhir kita memperoleh penalti dan Evandra Florasa bisa memaksimalkan teman-teman. Bisa memaksimalkan teman-teman. Luar biasa sekali teman-teman. Dia sangat tenang, dia sangat saya selalu yakin pemain ini bisa tenang, bisa menjadi pemain kunci teman-teman. Ya, saat backup dilakukan oleh David Zaidan ya, hanya melakukan delay. Oke, ini di menit akhir ya, tambahan waktu 7 menit. Dava masih semangat Dava. Amankan terus Dava. Harus mampu dihalau. Ya, jelas pelanggaran. Dan ini adalah momen terakhir mungkin bagi Korea untuk bisa masuk ke area pertahanan Indonesia. Ada Santai. Putus santai. Park Seo-joon yang mungkin juga akan tidak bisa tidur nyenyak malam ini Adi, dengan melepaskan Alhamdulillah, satu gol emas tadi ya ketika dia baru teman-teman. masuk. Ya, laga akan berarti menit ke-100 dan tampaknya ini adalah tendangan terakhir. Kita harapkan Ya teman-teman. Diperhatikan. Alhamdulillah, peluit panjang. Evandra, kamu menjadi pemain yang sangat tenang dalam segala hal ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu tadi beberapa cuplikan dari Indonesia U17 melawan Korea U17 di laga Piala Asia U17 ya teman-teman. Lagi-lagi Evandra Florasa menjadi pemain kunci yang memberikan kita kemenangan teman-teman. Eksekusi penaltinya cukup sangat tenang, walaupun gagal dia masih bisa memaksimalkan bola reboundnya teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pemain ini saya punya keyakinan akan menjadi pemain kunci teman-teman, atau tulang punggung dari timnas U17 di ajang Piala Asia U17 ini ya teman-teman. Terbukti dia bermain sangat tenang, dalam mengambil eksekusi penalti sangat tenang dan bisa memaksimalkan itu teman-teman. Itu saja, alhamdulillah kita memperoleh 3 poin. Semoga di laga-laga selanjutnya melawan Yaman dan Afghanistan kita masih bisa di tren positif ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Selalu dukung YouTuber kecil seperti saya ya teman-teman, supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Bye bye.